Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobatku sekalian, para pejuang CPNS tahun 2024. Selamat bergabung kembali dengan saya di channel ini. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Pada video kali ini saya kembali akan berbagi informasi ya. Informasi terkait dengan materi-materi TWK yang wajib untuk dihafal. Kenapa saya katakan wajib untuk dihafal? Karena materi ini sebetulnya saya copy dari Facebook ya. Saya copy dari Facebook karena saya lihat materi ini sudah dibagikan ribuan kali dan orang-orang yang berkomentar di situ menyebutkan bahwa setelah mereka mempelajari materi ini ternyata soal-soal yang muncul pada saat mereka ujian di tahun 2023 kemarin itu banyak sekali yang muncul berdasarkan materi yang mereka baca di sini. Nah, makanya saya inisiatif untuk membagikannya kepada teman-teman melalui channel ini, mudah-mudahan bermanfaat. Oke, apa saja materi-materinya langsung kita lihat bersama-sama ya. Nah, di sini pertama ada materi terkait dengan Undang-Undang Dasar dan Sejarah NKRI. Jadi teman-teman silakan baca ini, hafalkan ya. Ya, Undang-Undang Dasar dan Sejarah NKRI ya. Undang-Undang Dasar sebelum dilakukan amandemen, Undang-Undang Dasar setelah dilakukan amandemen, apa saja yang diamandemen teman-teman harus pahami. Kemudian BPUPKI, PPKI perannya apa saja ya. Selanjutnya terkait dengan pembentukan kabinet pertama ya, kabinet semi presidensil tahun 1945 14 November, kemudian terkait dengan Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950, kemudian materi terkait dengan Orde Baru ya, Orde Baru. Kemudian di sini teman-teman bisa lihat di zaman Orde Baru ada 4 kali amandemen yang dilakukan ya. Amandemen pertama tahun 19 Oktober 1999 dan seterusnya. Kemudian terkait dengan pemerintahan Indonesia ya. Jadi kalau kita lihat ada istilah trias politika ya. Legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Teman-teman harus pahami juga ini. Selanjutnya terkait dengan asas dalam perundang-undangan ya. Teman-teman hafalkan ya. Kemudian sidang-sidang dalam PPKI, ada berapa kali sidang dalam PPKI. Kemudian sidang dalam BPUPKI ya. Siapa saja anggotanya, tanggal berapa diselenggarakan, bulan berapa, apa yang dibahas ya, teman-teman harus tahu ini semua. Kemudian terkait dengan Jepang, kapan dia menyerah kepada Amerika ya. Kemudian terkait dengan gedung Museum Perumusan Teks Proklamasi ya, rumah dari Laksamana Muda Maeda. Kemudian lokasi pembacaan teks proklamasi, penyusunan teks proklamasi, kemudian pengusulan penandatanganan teks proklamasi, siapa yang usulkan itu ya, teman-teman harus tahu ya, namanya Soekarni. Kemudian siapa yang mengetik teks proklamasi, Sayuti Malik. Kemudian masa pemerintahan Soeharto Orde Lama, kemudian masa pemerintahan Soeharto di Orde Baru ya, teman-teman harus tahu apa yang terjadi di situ ya. Kalau di masa pemerintahan Soeharto di Orde Baru ditandai dengan Super Semar ya. Kemudian era reformasi ya, pemerintahan B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati. Nah, kemudian terkait dengan pimpinan-pimpinan lembaga negara ya, MPR, DPR, DPD, teman-teman tinggal sesuaikan saja. Kalau yang ada di sini ini pimpinan yang lama ya, Zulkifli Hasan, DPR Bambang Susatyo, ini sudah berubah semua. Teman-teman tinggal cek lagi lah. Kemudian terkait dengan pembentukan peta ya, terkait dengan Harian Suara Indonesia, Kantor Berita Domi. Kemudian terkait dengan siapa yang menjadi utusan PPKI yang ikut yang ikut menyebarkan berita proklamasi. Kemudian terkait dengan NKRI ya, NKRI di sini, terkait dengan NKRI di sini teman-teman harus pahami beberapa poin ya. Mulai dari letak Indonesia ya, kemudian status negara Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar, ada berapa banyak pulau yang kita miliki, terkait dengan populasi Indonesia, kemudian terkait dengan penjajahan Jepang dan Belanda, kemudian terkait dengan kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia, khususnya terkait dengan kerajaan Kutai ya. Kemudian PBB seperti apa, PBB ya, bagaimana keikutsertaan Indonesia di PBB ya. Kemudian berapa jumlah provinsi yang ada di Indonesia, kota dan kabupaten, letak geografis Indonesia, luas daratannya berapa, batasan-batasan wilayah Indonesia. Teman-teman harus hafal mati semua ini.
Kemudian ada lagi materi terkait dengan G30 SPKI, kapan kejadiannya, siapa ketuanya, korbannya siapa saja, ya, kemudian hari lahirnya Pancasila itu tahun dan bulan berapa, ya. Kemudian terkait dengan Sumpah Pemuda, peristiwanya itu terjadi kapan, siapa yang merumuskan, ya, ditetapkan tanggal berapa. Kemudian terkait dengan Undang-Undang Republik Indonesia, ya, khususnya Undang-Undang Republik Indonesia nomor 32, nomor 20, kemudian TAP MPRS nomor 20, ya, tahun 1966. Teman-teman harus tahu semua. Kemudian Budi Utomo, ya. Ini Budi Utomo, teman-teman harus tahu siapa yang mendirikan Budi Utomo. Ya, kemudian Budi Utomo itu dikenal sebagai apa, ya? Sebagai Hari Kebangkitan Nasional, ya. Kemudian terkait dengan uh, Indeste Party. Kemudian ada lagi materi terkait dengan lambang negara Pancasila, lambang negara kita apa, ya. Kemudian burung Garuda itu menggambarkan apa, misalnya maknanya burung Garuda itu seperti apa, jumlah bulunya berapa, sila pertama, sila kedua dan seterusnya itu menjelaskan tentang apa. Nah, kemudian tokoh-tokoh yang merumuskan Pancasila, ya. Nah, ini teman-teman harus tahu semua. Nah, selanjutnya terkait dengan otonomi daerah, ini teman-teman harus tahu poin-poin pentingnya, yaitu mulai dengan otonomi daerah itu membahas tentang apa, kemudian asas-asas yang ada di dalamnya apa saja, asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan asas pembantuan, ya. Kemudian Undang-Undang Dasar 1945 terkait dengan hukum dasar yang tertulis, ya, isinya apa saja. Undang-Undang Dasar 1945 yang meliputi 4 alinea, alinea 1, 2, 3 itu membahas apa saja. Kemudian tujuan negara dalam Undang-Undang Dasar 1945 di alinea keempat itu membahas apa saja, ya. Kemudian bab-bab dalam dalam undang-undang, ya, mulai dari bab 1 sampai dengan bab 16. Nah, teman-teman paling tidak baca ini dan teman-teman pahamilah. Yang sampai nanti muncul, teman-teman tentu kalau sudah menghafalnya akan bisa menjawabnya dengan mudah. Kira-kira seperti itu. Dan penggunaan bendera, aturan-aturannya itu seperti apa ketika bendera digunakan di Istana Negara, digunakan dalam ruangan, digunakan di atas meja, di pesawat udara, dan lain sebagainya. Kemudian terkait dengan Bhinneka Tunggal Ika, itu istilahnya diambil dari mana, ya. Kalau di sini kita lihat itu diambil dari kitab Sutasoma yang ditulis oleh Empu Tantular. Ini teman-teman harus tahu semua. Kemudian hak-hak presiden, hak gerasi, rehabilitasi, amnesti, dan abolisi. Kemudian terkait dengan organisasi pergerakan nasional, Budi Utomo, Serikat Dagang Islam, Serikat Islam, Perhimpunan Indonesia, Partai Nasional Indonesia, dan Perindra, ya. Kemudian ada lagi perjanjian Linggarjati, ya. Apa yang dirundingkan di situ, siapa yang ikut dalam perundingan. Nah, kemudian terkait dengan NICA, ya, Netherlands Civil Administration, kemudian terkait dengan AFNEI, ini teman-teman harus tahu semuanya. Perjanjian Renville, KTN, ya, siapa yang memimpin KTN, bagaimana keterlibatan Indonesia dalam KTN, ya. Kemudian terkait dengan pasal 33, 34, 35, dan 37, ini teman-teman harus tahu, kan sering muncul dalam soal. Kemudian hukum, ya, hukum yang berhubungan dengan ius constitutum dan ius constituendum, ini harus teman-teman tahu semuanya. Dan Perang Dunia 1, Perang Dunia 2 terjadinya kapan, penyebabnya apa, ya. Teman-teman harus paham semua. Kemudian terkait dengan Piagam Atlantik, ya, apa isinya. Kemudian pasal-pasal, pasal 1 sampai dengan pasal 33, ya. Kemudian terkait dengan Panitia 9, terkait dengan pemahaman Pancasila sebagai paradigma. Nah, kemudian teman-teman harus tahu juga sila-sila apa saja yang tidak diamandemen. Nah, itu semua. Oke, saya kira apa yang saya sampaikan di sini mungkin saja tidak sepenuhnya benar, tapi paling tidak kalau teman-teman bisa memahami semua yang ada di video ini, saya rasa teman-teman sudah cukup untuk memiliki bekal sebelum menghadapi ujian di seleksi CPNS tahun 2024 ini. Memang dari soal-soal yang muncul itu kalau kita perhatikan dari tahun ke tahun selalu mengalami perubahan, dan sekarang ini lebih banyak ke soal-soal yang bentuknya analisis. Tetapi kalau kita bicara tentang TWK, pasti ada soal-soal yang berhubungan dengan bulan dan tahun, ya, bulan dan tahun kejadian, kira-kira seperti itu. Terkait dengan nama-nama tokoh, ya, terkait dengan perjanjian-perjanjian, terkait dengan undang-undang dasar, amandemen, dan lain sebagainya. Dan kalau teman-teman menghafal ini, ya paling tidak teman-teman bisa mengamankan beberapa soal lah yang ada di TWK nanti. Nah, dengan demikian maka teman-teman tentu bisa memiliki peluang untuk bisa lolos dalam seleksi CPNS tahun 2024 ini.
Saya kira cukup dari saya, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Akhir kata saya ingin mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya dosen swasta dan terima kasih.